Sistem Necromancer, Bab 911 sampai dengan 915. Bab 911 Masalah Gereja. Tidak heran gereja sedang direnovasi. Jadi, pemilik pulau itu telah mendirikan sekte sendiri. Tetapi saya belum pernah mendengar dia merekrut pengikut. Mungkinkah itu sekte yang berhubungan dengan profesi nekromansi? Tahta Suci tidak akan pernah mengizinkan sekte semacam itu didirikan. Kebetulan sekali, pemilik pulau itu tidak takut pada tahta suci. Juga, tak seorang pun menyinggung topik lampu listrik. Semua orang membahas masalah sektarian. Gereja Vatikan diusir dari pulau itu, dan bangunan aslinya direnovasi. Kini tampaknya pemilik pulau itu telah lama berencana mendirikan sekte sendiri. Meskipun Wu Heng memiliki reputasi tinggi di pulau itu, sulit bagi seorang ahli nujum untuk mendirikan sekte. Itu masih membuat orang berpikir tentang sekte dan organisasi seperti Dewa Jahat. Topik itu dibahas beberapa saat sebelum suara-suara itu berangsur-angsur mereda. Seseorang mengangkat tangan dan bertanya, "Tuan Saban, apa bedanya dengan sekte Lingki? Apakah mereka sudah punya anggota?" Yang lainnya juga mendongak. Saban tersenyum dan berkata, "Koran tidak menyebutkan waktu pastinya. Tapi gereja akan dibuka lusa. Kalau kamu tertarik, kamu bisa datang dan melihatnya." Para peminum mengangguk mengerti. Saban melanjutkan. "Baiklah, mari kita lanjutkan ke bagian intelijen berikutnya." Gereja. Ruang pertemuan. Seluruh ruangan masih mempertahankan gaya dekorasi aslinya. Selain mengganti beberapa furnitur dan menambahkan lampu listrik, tidak ada renovasi rumit yang dilakukan. Lagi pula, dekorasi asli Vatikan sudah bagus. Di dalam meja konferensi oval, Wu Heng dan Sanara sedang berbicara. Sanara bertanya, "Bukankah kita perlu menunggu kabar dari kantor pusat? Kalau kita langsung buka pintu dan sebarkan ajarannya, bukankah orang-orang akan mencari-cari kesalahan? Saya sudah bicara dengan pemimpin Lilith, dan markas ini akan melaporkannya. Sekte ini hanya perlu menahan diri dari melakukan ritual ilegal apapun," jawab Wu Heng. "Ya." Sanara mengangguk. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Lalu terbuka. Dua peri kayu yang mengenakan jubah pendeta biru tua langsung masuk. Dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dia berdiri di depan dan berkata, Tetua, kami siap untuk berubah." Mereka berdua mengenakan jubah pendeta desain terbaru, yang tentu saja juga dirancang oleh Sanara. Di bagian atas kepala terdapat topi pendeta yang dapat menutupi seluruh kepala. Pinggiran topi dihiasi renda yang disulam dengan benang perak, seperti mahkota yang mengelilingi bagian luar. Jubah ini sebagian besar terbuat dari satin biru tua dengan sedikit kilau di permukaannya. Kerahnya berdesain kerah berdiri, dan pinggirannya masih disulam dengan benang perak bergambar ahli nujum dan beberapa simbol serta pola umum di kalangan peri kayu. Nada keseluruhannya memberi kesan misterius dan serius. Tetapi unsur bunga, cabang, dan tanaman merambat di atasnya membuatnya tidak terlalu suram. Kelihatannya cukup bagus. Wu Heng mengangguk. Sanara pun tersenyum dan berkata ke arah seberangnya, "Duduk." Setelah kedua pendeta itu duduk berhadapan, Wu Heng mengeluarkan dua salinan, kanon pencerahan spiritual, dan meletakkannya di atas meja di depan mereka. "Ini adalah doktrin sekte kami. Kembalilah dan bacalah dulu. Lalu cobalah untuk memahaminya." "Baik, Ketua." Kedua pria itu mengambilnya dan meletakkannya di depan mereka. Wu Heng terus mengeluarkan sebuah buku dan beberapa alat peraga yang tersebar dari cincin luar angkasa. "Evelyn, ini buku panduan berkhotbah. Buku ini langka. Efeknya membuat kata-kata lebih meyakinkan. Namun, efek sampingnya adalah setelah menggunakannya, seseorang harus mengaku kepada buku panduan tersebut. Jika seseorang tidak mengaku dalam 24 jam, ia tidak akan bisa berbicara selama 3 hari. Wu Heng memperkenalkannya dan kemudian berkata, "Saya memberimu barang langka ini untuk digunakan saat kamu berkhotbah." Keterkejutan terpancar di mata Evelyn. Ini pertama kalinya ia melihat benda aneh seperti itu. Anehnya, dalam situasi seperti itu, pemimpin itu dibawa kepadanya. Ia melirik Sanara di seberangnya, dan melihatnya mengangguk pelan. Lalu berkata dengan hormat, "Terima kasih, Ketua. Saya akan memanfaatkan barang langka ini sebaik-baiknya." Suara Evelyn masih lembut.
Meskipun ia seorang pendeta necromancer, suara dan penampilannya yang lembut tidak membuat orang merasa terancam. Sanara masih tahu cara memilih orang. Wu Heng bersenandung. Tatapannya tertuju pada gadis peri kayu lain dengan rambut keriting hijau dan kulit berwarna gandum. Ceria juga memandang dengan berani. Dengan sedikit antisipasi di matanya, Wu Heng tersenyum dan berkata, "Saat ini aku belum punya barang langka yang cocok untukmu." Sanara bilang kamu belum punya cincin luar angkasa. Ini cincin luar angkasa. Dan beberapa perlengkapan untuk meningkatkan status positifmu. Semuanya untukmu. Benarkah? Terima kasih, Ketua. Ceria menerimanya dengan gembira. Aku berpikir dalam hati. Lebih cepat bergantung pada seseorang yang berkuasa. Semua perlengkapan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun tidak sebanyak yang saya dapatkan hari ini. Setelah barang-barang dibagikan, Sanara mengambil alih percakapan dan berkata, "Simpan saja barang-barangnya. Gereja akan buka lusa. Evelyn, kamu akan bertanggung jawab untuk menyebarkan iman. Dan Ceria, kamu akan bertanggung jawab untuk pekerjaan bimbingan lainnya. Asosiasi dan balai kota juga akan mengatur orang untuk membantumu ketika saatnya tiba. Jadi jangan khawatir." "Baik, Tetua," jawab keduanya dengan serius. Sanara melanjutkan, "Lakukan dengan baik. Selama kamu melakukannya dengan baik, pemimpin tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kamu akan kaya dan memiliki pangkat di masa depan." Keduanya menatapnya dengan mata berapi-api. Dan Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Wah, dia langsung mulai membuat janji-janji besar. Setelah menyelesaikan apa yang perlu dikatakan, Sanara berkata, "Baiklah, kembalilah. Baca lebih banyak kitab suci dan cobalah menghafalnya." Ya, keduanya berdiri dan memberi hormat. "Ayo kembali dulu." Wu Heng berjalan ke sisi Sanara, melepaskan mantra teleportasi, dan kedua sosok itu menghilang. Tunggu hingga hanya tersisa dua orang di ruang rapat. "Wah, pemimpinnya murah hati sekali," kata Ceria gembira. Evelyn tersenyum lembut. "Ya, mari kita lakukan dengan baik dan jangan lewatkan kesempatan ini." Ceria memeluk lengannya dan berbisik. "Kepala dan Tetua Sanara, bukankah? Jangan bicara omong kosong." Evelyn langsung menutup mulutnya. Ceria bergumam, "Maksudku, mereka tampak sangat serasi." Rumah besar pemilik pulau, Wu Heng dan Sanara muncul di halaman. Sanala melirik arlojinya dan berkata, "Aku akan menemui tetua kelima dan bertanya kepadanya tentang gereja." Dalam perjanjian antara kedua pihak, para perihutan berjanji kepadanya untuk membangun 20 gereja di suku tersebut. Gereja di Pulau Harta Karun akan segera dibuka. Jadi saya ingin menemui peri kayu untuk menanyakan perkembangannya. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Jaga baik-baik untuk tetua kelima." "Ya," Sanara mengangguk, memanggil beberapa kerangka, lalu pergi dengan kereta kuda ke rumah pemilik pulau. Wu Heng mengucapkan selamat tinggal kepada para pelayan dan kembali ke ruang belajar di lantai atas. Saat dia membuka pintu, ketiga arwahnya sudah ada di dalam ruangan. Melihat Wu Heng masuk, Xiao Xiao segera menghampiri dan berkata, "Paman, di luar ramai sekali. Semua orang sedang membicarakan urusan gereja. Sudah lama sejak terakhir kali aku membagikan koran, dan suasananya ramai sekali." Wu Heng duduk di sampingnya. Air di udara mengembun menjadi cangkir air, dan bertanya, "Bagaimana sikap semua orang?" Xiao Xiao berkata, "Bagus. Aku merasa sangat bahagia." Benny menambahkan, "Di Treasure Island, sebagian besar penduduk pulau berencana untuk berkunjung ketika saatnya tiba. Sebagian kecil orang merasa hal ini mungkin akan membuat Vatikan marah dan lebih mengkhawatirkan hal ini. Sepertinya penduduk pulau ini masih mendukung kita." Wu Heng mengambil gelas air dan menyesapnya. Kakek berkata, "Kehidupan di pulau ini telah berubah drastis. Orang-orang ini harus mendukungmu, lebih baik daripada tinggal di tempat seperti kota kerajaan. Dan para pelayan di kedai di pulau itu adalah pendukung setiamu. Aku melihat beberapa dari mereka berdoa menyebut namamu sebelum melakukan apapun." Lanjut Benny. Pelayan kedai adalah salah satu aturan pertama yang ditetapkan oleh Wu Heng. Perempuan dari keluarga miskin yang mencari nafkah di industri seks dapat belajar bermain drama. Selama mereka bisa memulai, balai kota akan memberikan mereka gulungan transfer pekerjaan secara gratis.
Bagi orang-orang ini, Wu Heng adalah orang yang benar-benar menggunakan uang untuk membantu mereka mengubah hidup mereka. Wu Heng juga tersenyum. Sepertinya semuanya masuk akal. Fraksi Necromancer telah mendapatkan citra positif di tanganmu, kata Granda. Ada cahaya di hati mereka. Wu Heng melanjutkan. Apa pendapat penduduk tentang lampu listrik? Xiao Xiao berkata. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita semua sedang membicarakan urusan gereja. Lebih baik tidak membahasnya. Wu Heng mengangguk. Ngobrol sebentar dengan 3 hantu di kamar. Sanara datang mengunjungi kelima tetua. Dan Wu Heng menemani mereka dan mengobrol sebentar di lantai pertama. Saya juga mendengar tentang kemajuan para perihutan. Lokasi untuk 20 gereja telah dipilih dan akan dibangun satu kota pada satu waktu. Dimulai dari lokasi dekat Laut Zamrud. Saat ini, gereja-gereja tersebut sedang dalam tahap konstruksi dan dekorasi. Setelah hasilnya keluar, kita dapat mengatur agar para pendeta pergi ke sana dan menyebarkan iman. Hal kedua adalah bahwa Peri Kayu dan Pulau Harta Karun menandatangani perjanjian untuk bersama-sama mengembangkan ramuan, dan para alkemis dari Peri Kayu sudah dalam perjalanan. Kami akan tiba di Treasure Island dalam beberapa hari dan mulai mengembangkan obat-obatan. Mereka mengobrol hingga senja. Lalu tetua kelima bangkit dan pergi. Setelah makan malam, Wu Heng mengikuti para pelayan ke ruang pelatihan. Mengikuti kerangka bermata 3, Bubble, ia melakukan pelatihan senjata tiang panjang. Saya berencana untuk menggunakan tombak perunggu sebagai senjata utama saya nanti. Jadi saya masih perlu membiasakan diri dengan tombak tersebut. Meskipun tidak akan banyak kesempatan untuk menggunakannya dalam pertempuran jarak dekat. Senjata berdentang dan para kerangka bertarung selama lebih dari 3 jam. Para wanita dalam keluarga itu duduk di samping sambil minum air. Dengan sedikit keheranan di mata mereka. Tuan punya kekuatan fisik yang luar biasa. Robe mendesah sambil menggoyangkan betisnya. Belum lagi kerangka. Tidak ada yang namanya kekuatan fisik. Wu Heng benar-benar mempertahankan pertarungan intensitas tinggi tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Mini merangkul bahunya dan berkata, enak atau tidak? Kamu tidak tahu. Robe menepis tangan Sanara dari bahunya. Dan Sanara berkata, Wu Heng sekarang adalah pahlawan. Kondisi fisiknya berbeda dari profesional biasa. Dia bisa pulih dari cedera fisik. Belum lagi kelelahan fisik. Mini, dengarkan apa yang Suster Sanela katakan. Kau bicara seperti gangster dari geng anjing hitam di kota Rentam, kata Robert sambil cemberut. Seorang gangster tidak bisa tinggal di rumah pemilik pulau sebesar itu, kata Mini sambil tersenyum. Beberapa dari mereka duduk dan mengobrol sebentar. Ketika mereka melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Pada hari kerja, mereka hanya membersihkan diri, mandi, bermain game atau catur. Lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun pelatihan Wu Heng memungkinkan mereka berdiri lagi, berjalan ke tempat latihan, dan berlatih dengan kerangka mereka sendiri. Pukul 10.15, perintah sistem muncul di samping telinga Anda. Keahlian tidak terkunci. Keahlian Poleam pemula. Wu Heng mengangkat alisnya. Saya langsung mencapai level awal di hari pertama pelatihan. Dengan atribut saya saat ini, kemampuan belajar saya memang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Sambil menyimpan senjata mereka, para pelayan di samping mereka juga menyelesaikan pelatihan mereka. Jangan terlalu lelah. Kembalilah dan istirahat. Ya, guru. Beberapa orang berjalan kembali bersama-sama, mencuci muka, lalu kembali ke kamar. Berbaring di tempat tidur, Sanara juga masuk ke bawah selimut setelah mandi. Aku meringkuk dalam pelukannya. Memejamkan mata dan tertidur lelap. Kring-kring-kring gelombang. Pagi-pagi sekali. Telepon di samping tempat tidur berdering. Wu Heng menyentuhnya dan melihatnya. Ternyata itu panggilan dari si Yali. Hei, ada apa? Si Yali berkata dengan serius. Saya baru saja datang ke sini hari ini dan menerima surat dari beberapa penduduk pulau yang meminta asosiasi untuk mencegah Anda mendirikan sekte di pulau ini. Beberapa orang sudah berkumpul di pintu gereja. Wu Heng mengerutkan kening. Merasa semakin bingung. Itu tidak benar. Menurut kabar yang dibawa oleh ketiga hantu kemarin, sebagian besar penduduk sangat mendukung saya. Mengapa arah angin berubah pagi ini? Apalagi kecepatannya terlalu cepat.
Apa alasannya? Tanya Wu Heng. Sebagian orang percaya bahwa sekte yang didirikan oleh Necromancer akan mengubah Pulau Harta Karun menjadi basis bagi profesi-profesi jahat. Sementara yang lain percaya bahwa jika Anda mendirikan sekte, Anda akan berperang lagi dengan gereja dan menjerumuskan Pulau Harta Karun ke dalam perang sekali lagi. Kata Siali serius. Wu Heng mengangkat alisnya. Basis profesional jahat macam apa ini? Ini awalnya Pulau Bajak Laut. Namun yang kedua seharusnya menjadi hal yang dikhawatirkan beberapa pengusaha kaya di pulau itu. Lagi pula, tahta suci memang memberi tekanan pada mereka. Tetapi penduduk biasa tidak merasakan tekanan sebesar itu. Sheila Gui menduga ada yang menyebarkan rumor terkait dan menghasut warga untuk menghentikan insiden ini. Tim investigasi telah dikerahkan. Ujar Siali. Aku akan pergi sekarang dan melihat situasinya. Kata Wu Heng. Bagus. Keduanya menutup telepon. Sanara, yang tali bahunya terlepas, menoleh sambil menyandarkan lengannya di tali bahu. Warga memprotes pembangunan gereja. Itu tidak benar, Wu Heng berkata. Silagui curiga ada yang menyebarkan rumor. Sanela mengerutkan kening. Seseorang dari Vatikan. Mungkin mereka mata-mata yang ditempatkan di pulau itu. Ini kesempatan bagus untuk menemukan mereka bersama. Kata Wu Heng sambil mengenakan pakaiannya. Sanara berpesan, jaga sikapmu sebagai pemimpin di hadapan warga. Kalaupun kau menemukan orang-orang seperti itu, hadapilah mereka di tempat terpencil. Baiklah, Wu Heng setuju dan mengenakan pakaiannya. Panggil 3 hantu Anda dan gunakan teleport untuk pergi ke asosiasi. Kota Hall, di ruang belajar Diaken. Diaken berjanggut. Zahli, yang berusia 40-an, sedang mengamati dokumen-dokumen di tangannya dengan saksama. Ledakan-ledakan gelombang memasuki, pintu terbuka, dan seorang ketua tim masuk. Ia berkata dengan hormat, Deacon, kami menemukan beberapa artefak dari liang kapal. Menurut ingatan pembeli, artefak-artefak itu dijual kepada seorang pria bernama Be Chongxi, berusia kurang dari 30 tahun, dan berkacamata. Sambil berbicara, dia menyerahkan informasi yang ada di tangannya. Ketua tim melanjutkan. Tim kami juga mengunjungi beberapa kota terdekat untuk menyelidiki. Dan kami menemukan petunjuk bahwa dia menjual peninggalan budaya dan emas dengan harga murah. Dilihat dari jumlah makamnya, seharusnya ada lebih dari 1. Setelah insiden kapal hantu, asosiasi setempat masih menyelidiki perampok makam. Banyak orang tewas dalam kabut laut. Kalau aku tidak menemukan mereka, mungkin aku yang akan disalahkan. Zakari bertanya, apakah dia sendirian? Dia sendirian. Dan dia satu-satunya orang di kedai tempat dia tinggal. Perampokan. Zakari mengerutkan kening. Detailnya masih belum jelas. Tapi kami dengar dia sudah lama mencari benda-benda untuk memberi makan hantu dan petunjuk tentang ahli nujum itu. Lanjut sang kapten. Pemimpin Wu Heng. Tanya Zahli tanpa sadar. Pikiran pertama para ahli nujum di Laut Zamrud adalah kepala Wu Heng. Pembawa bendera muda yang membantu mereka memecahkan insiden kapal hantu. Kini pembawa bendera Emerald Sea telah diganti. Dan partai lainnya telah menjadi pemimpin yang diakui oleh asosiasi. Sang kapten berkata, tidak, saya hanya bertanya-tanya dan menebak dari jejaknya bahwa mereka sedang menuju ke utara. Zahli mengangguk dan berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Tim kalian harus melanjutkan penyelidikan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada para perampok makam ini. Jika kalian menemukan petunjuk, harap segera laporkan kembali untuk menghindari bahaya. Ya, aku akan keluar dulu. Sang kapten melangkah mundur, dan Zakari meletakkan dagunya di tangannya, berpikir mendalam tentang masalah tersebut. Aku selalu merasa ada yang salah, tetapi aku tidak dapat menemukan jawabannya. Di pintu gereja, pada saat ini, lebih dari 10 orang berkumpul dan berdiri tersebar di pintu gereja. Seorang pria berkerudung terus bergerak di antara kerumunan. Berkata, setelah gereja ini dibangun, pasti akan ada lebih banyak profesi jahat. Jika penguasa pulau tidak menyakiti kita, pasti yang lain juga tidak. Sekalipun tahta suci tidak diizinkan membangun gereja di sini, sekte Lingki tetap tidak dapat didirikan. Kita harus membiarkan penguasa pulau mendengar suara kita. Selama beliau mendengar pendapat kita,
Penguasa pulau yang baik hati dan agung itu pasti akan menghapuskan sekte ini. Suaranya lembut dan tajam, namun tampaknya memiliki kekuatan magis, menggugah emosi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang mulai berteriak bersama, dan suaranya menyebar ke aula gereja. Semakin banyak orang berkumpul di dekatnya, dan kebisingan semakin keras. Di dalam gereja, kedua pendeta perihutan mendengarkan teriakan yang datang dari luar. Ceria yang berambut hijau mengerutkan kening dan berkata, "Haruskah kita membuka pintu dan menjelaskannya? Siapa bilang sekte itu punya profesi jahat? Orang-orang ini cuma omong kosong." Evelyn mendengarkan teriakan yang semakin keras dan menggelengkan kepalanya. "Kita tunggu kabar dari kepala pulau. Membuka pintu sekarang bisa berbahaya. Hanya orang-orang ini, aku bisa mengalahkan mereka semua sendirian." Ceria mendengus dingin. Evelyn masih menggelengkan kepalanya. "Mungkin ada yang salah di sini. Sebaiknya kita tetap di sini saja. Kalau orang-orang itu benar-benar berencana menyerbu, kita akan pertimbangkan untuk mengambil tindakan." "Baiklah," Ceria mengangguk. Ruang belajar dekan. Keluarga-keluarga pedagang kaya di pulau itu yang memprotes asosiasi. "Mereka bahkan secara khusus meminta saya untuk tidak memberi tahu Anda," kata Silagui. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Kamu bisa memberi tahu mereka bahwa sekte itu sudah terdaftar di markas besar, dan Vatikan tidak akan menghentikannya." "Ya," Silas mengangguk dan melanjutkan. "Bagaimana dengan penghuni gereja biasa?" "Tunggu sebentar." Ketika dia berbicara, sesosok hantu terbang kembali dari luar. Ia menembus tubuh dan gambar-gambarnya dibagikan dalam pikiran. Bab 912 Gereja Terbuka. Di hadapan hantu, beberapa warga yang melakukan protes berkumpul di pintu masuk gereja. Orang-orang ini berkumpul di pintu masuk Vatikan, meneriakkan alasan mereka menolak membangun gereja. Tatapan hantu itu tertuju pada kerumunan dan segera melihat sebuah sosok. Ia seorang kurcaci, berkerudung abu-abu dan bergaun coklat seperti penduduk biasa. Ia berjalan di antara kerumunan, sesekali melirik tim patroli di seberang. Hantu itu terbang langsung ke bawah dan melayang di samping orang lainnya. Si kurcaci berjalan ke depan tim dan berteriak, "Treasure Island tidak membutuhkan sekte apapun." Kemudian, ia berjalan ke belakang, di antara para penonton, dan berkata, "Jika gereja ini dibangun, kita tidak akan hidup damai. Dengan profesi-profesi jahat, penganut ekstremis, dan permusuhan gereja, Pulau Harta Karun akan menjadi lebih kacau daripada 2 tahun lalu." Hantu itu menonton sebentar, lalu mengakhiri layar yang dibagikan dan terbang kembali. Wu Heng melepaskan hantu itu lagi dan tampak sedikit lebih santai. "Ternyata tidak seserius yang saya bayangkan. Dan tidak banyak orang yang berkumpul di pintu gereja." Ia mengangkat kepalanya lagi dan menatap para elf bersaudara di seberangnya. "Aku menemukannya." Ada seorang kurcaci berkerudung abu-abu di antara kerumunan. Dia memimpin penghasutan para penghuni. Kedua saudari itu saling memandang. Efisien seperti biasa. Orang itu baru saja duduk dan asosiasi belum menjelaskan apapun. Tetapi mereka menemukan seseorang. "Hanya kurcaci. Level berapa?" tanya Silagui. "Level 9. Pasti ada orang lain di balik ini," kata Wu Heng setelah berpikir sejenak. Silagui tidak berkata apa-apa. Ia bersandar dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Jangan muncul. Mungkin ada yang menunggumu memimpin tim dan melanjutkan rencana lain." Si Yali mengangkat alisnya. "Mungkin saja. Aneh rasanya kalau orang level 9 berani menantang pahlawan sepertimu." "Itu memang mungkin. Protes sementara seperti itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali." Wu Heng bertanya, "Jadi apa rencanamu?" Silagui tersenyum dan berkata, "Sebagai seorang diaken, saya ingin menjelaskan bahwa reputasi saya di pulau ini tidak setinggi reputasi Anda, tetapi tetap saja sangat tinggi." Sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan percaya diri. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan menunggu kabarmu." Wu Heng mengangguk. "Ya." Silagui setuju dan bangkit untuk berganti pakaian. Dia membawa si Yali keluar dari ruang belajar. Wu Heng terus tinggal di ruang belajar, menunggu kabar. Di pintu gereja, warga yang berunjuk rasa masih meneriakkan slogan-slogan secara sporadis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dibujuk untuk bergabung dalam protes. Tabrakan gelombang. Pada saat ini,
Langkah kaki terdengar dari arah asosiasi. Dan 3 tim dari asosiasi berdiri di hadapan kerumunan. Teriakan itu tiba-tiba berhenti. Dan semua orang memandang dengan waspada. Di tengah kerumunan, si kurcaci menurunkan tudungnya dan dengan hati-hati mundur ke belakang. Matanya, di balik pinggiran topinya, menatap pasukan yang berkumpul di seberang dengan penuh harap. Dia hanya selangkah lagi dari tujuannya. Selama ada konflik antara kedua belah pihak. Ini Pulau Harta Karun. Kami tidak takut padamu. Ketika sang pemimpin berteriak, orang banyak pun ikut berteriak sekeras-kerasnya. Silagui melirik posisi lawan bicaranya, melambaikan tangan, dan memberi isyarat kepada tim asosiasi dan pengawal kerangka untuk mundur 2 langkah. Ia berkata dengan lantang, "Saya baru saja berkomunikasi dengan pemilik pulau dan bersedia mendengarkan pendapat semua orang. Ikuti saya ke ruang konferensi, dan saya akan mencatat ide-ide kalian." Suaranya dalam dan kuat, bergema di antara kerumunan. Para penghuni yang baru saja emosinya tersulut, saling berpandangan dan berbisik-bisik perihal usulan Diaken itu. Silagui melanjutkan, "Apa kalian semua tidak percaya pada asosiasi ini? Lagi pula, ini bukan tempat untuk berdiskusi. Baiklah, kami akan pergi bersamamu," kata seseorang dengan keras. Silagui tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke ruang rapat." Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan menuju perkumpulan itu, diikuti oleh orang banyak. Si kurcaci memandang semua orang di dalam lalu berbalik untuk pergi. Begitu aku masuk ke gang, 5 sosok menghalangi pintu masuk dari kedua sisi. Mata si kurcaci menyipit. "Apa maksudmu? Tim kelima asosiasi. Kembalilah bersama kami." Serikat. Ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah yang dingin itu dipenuhi bau lembab dan busuk. Tangan kurcaci itu diikat ke belakang punggungnya. Dan tudung kepala serta pakaian yang melekat di tubuhnya dilucuti dan dibuang ke samping. "Kapten, dengan begitu banyak orang yang protes, kenapa kalian menangkapku? Aku hanya ikut bersenang-senang. Aku sangat mendukung pemilik pulau ini," kata si kurcaci dengan panik. "Siapa yang menyuruhmu menghasut penduduk? Hasilnya akan berbeda jika kau menceritakannya sendiri atau bertanya kepada kami," kata kapten tim dengan dingin. Si kurcaci berkata dengan tegas, "Aku datang ke sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan bersuara. Aku terima hukumannya. Aku minta maaf kepada pemilik pulau dan asosiasi. Aku tahu aku salah." Ketika dia mengatakan hal itu, dia mulai menangis terseduh-seduh. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Pada saat ini, terdengar langkah kaki ringan datang dari tangga. Anggota tim berbalik dan melihat Wu Heng berjalan ke arah mereka dengan kerangka yang memiliki lubang di tengah alisnya. "Ketua, semua anggota asosiasi memberi hormat. Penduduk pulau memanggilnya pemilik pulau, sedangkan anggota asosiasi perlu memanggilnya kepala. Dia adalah pemimpin yang ditunjuk oleh kantor pusat." Di sudut, si kurcaci yang menangis membeku di tempatnya dan melirik keluar dengan hati-hati. Matanya dipenuhi rasa takut dan cemas. Wu Heng meliriknya dan bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Kapten berkata, "Namanya Hayes. Seorang penyair level 9. Dia membawa benda seperti sachet. Benda-benda ini dijual di toko-toko dan dapat memengaruhi emosi orang-orang di sekitarnya. Dia membantah telah menghasut warga dan hanya mengatakan dia ada di sana hanya untuk ikut bersenang-senang." Si kurcaci berjongkok di tanah, menyeka air mata dari wajahnya dengan lutut, dan berteriak, "Aku dengan teguh mendukung penguasa pulau dalam mendirikan sekte. Aku hanya tukang bicara yang buruk. Dan ketika aku melihat protes itu, aku ikut berteriak. Tuan, aku tahu aku salah." Wu Heng juga menatapnya dan berkata, "Kamu baru level 9. Mendirikan sekte di pulau ini seharusnya tidak memengaruhimu. Katakan saja siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Lalu kamu boleh pergi." "Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukan apapun," kata si kurcaci dengan tegas. Tengkorak bermata 3 bubble di sampingnya memiliki api jiwa yang berkedip-kedip di rongga matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Wu Heng berbalik dan menatapnya lagi. Lalu berkata, "Ini kesempatan terakhirmu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Atau aku akan membunuhmu dan bertanya langsung pada mayat itu." "Siapa dalam semua ini?" Si kurcaci mengangkat kepalanya dan ingin bicara.
Tetapi saat tatapannya bertemu dengan tatapan orang lain, dia menelan kembali kata-katanya. Ketakutan dan kegelisahan melintas di matanya. Ia ragu sejenak, menelan ludah, dan berkata, "Niklas, dia Kapten Armada Linky. Dia berjasa padaku dan memintaku melakukan ini." Wu Heng menatap Skull Bubble dan melihatnya mengangguk. Ia lalu berkata kepada tim di belakangnya, "Pergi dan tangkap dia." Ya, tim itu segera berangkat. Wu Heng juga mengikutinya keluar. Si kurcaci ditinggalkan meringkuk di tanah. Ingin memohon belas kasihan tetapi tidak berani berbicara. Di dalam ruang konferensi, setelah mendengarkan pendapat semua orang, Sila Gui tersenyum dan berkata, "Aku sudah menuliskan semua yang kalian katakan. Lagi pula, profesi jahat dan penyembah berhala yang kalian sebutkan sama-sama mustahil. Sekte penguasa pulau telah terdaftar di asosiasi. Jadi kedua masalah ini tidak akan muncul. Aku serahkan sisanya pada penguasa pulau." Seorang wanita yang sedikit kelebihan berat badan berkata, "Lalu mengapa sebagian orang mengatakan bahwa mereka akan merekrut profesional yang buruk?" Si Yali berkata, "Ada berbagai macam rumor di luar sana. Tetapi semua orang harus berpikir jernih. Pemilik pulau telah memberikan kontribusi besar bagi pulau ini. Jika kita benar-benar memaksanya pergi, kitalah yang akan paling menderita." Orang-orang di seberang mulai berbicara. Sila Gui melanjutkan, "Baiklah. Karena ini hanya kesalahpahaman. Mari kita kembali dulu. Gereja akan dibuka besok. Dan kamu bisa pergi dan melihat-lihat lagi." Wanita yang tadi berbicara berkata dengan agak canggung, "Dekan, pendapat kami rahasia, kan? Bahkan kepala pulau pun tidak tahu kalau kami yang mengatakannya, kan?" Semua orang juga sedikit bingung. Bertanya-tanya mengapa dia begitu cemas sebelumnya. Memblokir pintu gereja seseorang sebagai bentuk protes. Sila Gui tersenyum dan berkata, "Anonim. Aku janji tidak akan memberitahunya. Terima kasih, Diakon. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi." Orang-orang di seberangnya berdiri dan berjalan keluar ruangan. Setelah menunggu di ruang konferensi beberapa saat, terdengar ketukan di pintu lagi. Seorang anggota tim masuk dan berkata, "Dekan, pemimpinnya sendiri yang melakukan interogasi. Orang di balik ini adalah Kapten Armada Linky. Kapten tim pertama sudah pergi untuk menangkapnya." Sila Gui dan Si Yali mengangkat alis mereka. Kecepatannya sungguh cepat. "Apakah kurcaci itu mati?" tanya Sila Gui. Mampu mengajukan pertanyaan dengan begitu cepat. Satu-satunya hal yang dapat kupikirkan adalah bertanya kepada mayat. Namun kejahatan pihak lain tidak cukup untuk benar-benar membunuhnya. "Tidak. Orang itu masih terkunci di ruang bawah tanah," kata anggota tim itu. Sila Gui mengangkat alisnya. Kurcaci itu begitu kooperatif. Pemimpin itu sepertinya punya cara untuk mengetahui apakah dia berbohong atau tidak. Saya berada di pinggiran saat itu dan saya tidak yakin metode apa yang dia gunakan, kata anggota tim tersebut. Sila Gui mengangguk. "Baiklah. Aku mengerti." Anggota tim pergi. Dan Sila Gui serta Si Yali juga keluar dari ruangan. Sore. Ruang belajar Diakon. Pintu terbuka. Dan Kapten tim berkata, "Kepala. Diakon. Kapten Armada Linky ada di sini." Pintunya terbuka penuh dan seorang pria parubaya masuk. Sheila berkata, "Pergi dan bawa penyidik ke sini." Baik, kapten itu pergi. Dan kapten parubaya itu membungkuk sedikit. "Salam untuk Tuan Pulau Wu Heng. Diakon Sila Gui." Nada suaranya datar. Dan tidak ada jejak. Wu Heng menatapnya dan berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" "Saya pernah melihat Anda. Tetapi Anda mungkin belum melihat saya," kata pria itu. "Jadi, kita tidak punya dendam, kan? Kebijakan yang Anda terapkan di pulau ini adalah yang paling luar biasa yang pernah saya lihat sebagai seorang administrator," kata pria itu langsung. Wu Heng dan para peri bersaudara semuanya memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Kedengarannya dia sangat mengagumi Wu Heng. Pintu terbuka dan seorang pemimpin tim masuk bersama dua penyelidik dari pulau itu. "Diakon." Penyidik itu memberi hormat. Sila Gui berkata, "Orang ini terlibat dalam penghasutan penduduk pulau dan memfitnah pemimpin asosiasi. Mohon catat faktanya." "Ya." Penyidik itu membuka buku catatannya dan berdiri di samping.
Tatapan Silagui kembali ke pria parubaya itu dan dia bertanya, apakah kau meminta kurcaci Hayes untuk menghasut penduduk pulau agar memprotes pendirian sekte di depan gereja? Ini aku, jawab lelaki parubaya itu langsung. Tampaknya tidak ada maksud untuk menyembunyikan atau berdalih. Apakah kau memintanya untuk memfitnah gereja Lingki? Dengan mengatakan bahwa gereja itu akan merekrut sejumlah besar profesi jahat, penjahat, dan penyembah berhala. Silagui melanjutkan pertanyaannya. Pria parubaya itu menggelengkan kepala. Saya hanya memintanya untuk mengorganisir orang-orang untuk berunjuk rasa dan mendirikan sebuah sekte. Bagaimana melakukannya dan apa yang harus dikatakan? Semuanya terserah padanya. Silagui melirik Wu Heng, yang mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengatakan kebenaran. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Pria parubaya itu tersenyum. Mungkin kau pikir aku tak punya nyali untuk melawan seorang pemimpin. Tapi memang benar tak ada yang memerintahku. Silagui menatap Wu Heng lagi dan mengangguk. Pernyataan ini juga benar. Lagi pula, semua yang dikatakan pihak lain begitu dia masuk adalah benar. Tanpa ada yang ditutup-tutupi. Silagui semakin penasaran. Kenapa kamu melakukan ini? Apa untungnya buatmu? Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya penganut setia tahta suci. Saya sangat percaya pada karakter penguasa Pulau Wu Heng. Tetapi saya tidak tega melihatnya mendirikan sekte. Sekte ahli nujum. Pengikut Vatikan. Hal-hal seperti iman benar-benar dapat membuat orang berperilaku dengan cara yang melampaui karakter mereka. Sheila menatap penyidik dan bertanya, apakah Anda merekamnya? Itu sudah direkam, kata penyidik. Silagui terus menatap Wu Heng. Ketua, apakah Anda punya pertanyaan lain? Baiklah, mari kita tangani sesuai peraturan asosiasi, kata Wu Heng. Bawa mereka pergi dulu. Tangkap semua kapal armada Lingki. Mereka tidak boleh meninggalkan pulau ini sampai ada hasil. Silagui memberi perintah langsung. Ya, kapten membawa pria itu pergi. Para penyelidik juga kembali mengatur catatan-catatan tersebut. Ada 3 orang lagi yang tersisa di ruangan itu. Si Yali berkata, saya tidak mengharapkan hasil ini. Hillary Clinton juga berkata, saya pikir ini ada hubungannya dengan Vatikan. Tapi saya tidak menyangka orang beriman yang melakukannya. Tahta suci memang sangat pandai menyebarkan keyakinan. Desah Wu Heng. Kedua saudari itu mengangguk setuju. Sheila melanjutkan. Aku sudah mengatur seseorang untuk menjaga pintu masuk gereja. Kalian harus bersiap membuka pintunya besok. Wu Heng tersenyum dan berkata, harusnya kau. Ketika sekte kita bangkit di masa depan, aku akan mengangkatmu sebagai ksatria untuk melindungi sekte ini. Saya tidak peduli. Si Yali datang dan berkata, bagaimana denganku? Beri aku satu juga. Biarkan kau menjadi uskup agung. Kata Wu Heng langsung. Kenapa dia harus jadi uskup agung? Aku pasti berprofesi sebagai petarung. Silagui tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan enggan. Bang Gelombang. Si Yali menepuk pantatnya dan berkata, aku adikmu. Mengapa kau berdebat denganku? Gelombang. Silagui mendengus dan memalingkan kepalanya. Wu Heng mengobrol dengan kedua saudari itu sebentar dan kemudian kembali ke rumah pemilik pulau. Bersiap untuk pembukaan gereja besok. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, cahaya matahari menyinari atap-atap yang tersusun tidak beraturan, membuat seluruh pulau tampak bercahaya redup. Mencicit gelombang, terdengar suara engsel pintu ditarik, dan pintu gereja terbuka perlahan. Berita tentang sekte Lingki telah menyebar di pulau itu, dan kerumunan besar telah berkumpul di luar gerbang. Begitu gerbang terbuka, mereka semua melihat ke dalam. Treasure Island berbeda dari kota-kota lainnya. Tidak ada hierarki yang ketat. Dan beberapa perubahan besar telah menimbulkan kehebohan. Gereja milik pemilik pulau ini tentu saja menarik banyak orang untuk berkunjung. Bahkan tradisi Treasure Island tidak percaya pada agama-agama ini. Di gerbang, Evelyn mengenakan jubah pendeta, memegang sebuah kitab kuno. Ia berdiri dengan hikmat di pintu masuk dan berkata lantang, satu-satunya pemimpin Wu Heng yang agung menciptakan tatanan hidup dan mati. Ia akan menganugerahi kita kehidupan yang lebih baik dan membimbing jalan kita ke depan. Bab 913 Basis Data. Sore. Island Masters Mansion. Paman. Ada banyak orang di gereja.
Beberapa dari mereka terlihat seperti pasar malam kuil yang ibuku kunjungi. Ada juga orang-orang yang berjualan makanan di pintu masuk. Kata Xiao Xiao dari samping. Gereja Lingqi membuka pintunya, menghidupkan kembali pulau itu. Sejak pagi, pintu masuk gereja dipenuhi orang. Begelombang demi begelombang. Dan seluruh jalan diblokir. Asosiasi dan balai kota juga mengirimkan sejumlah besar personel ke tempat kejadian untuk menjaga ketertiban. Benny juga berkata, masih terlalu kecil. Saya pikir gedung di pameran itu seharusnya dijadikan gereja. Kakek berkata, kita tidak membutuhkannya sekarang. Ketika Wu Heng punya lebih banyak pengikut, kita bisa membangun pulau harta karun menjadi pulau religius, meniru gereja. Sebut saja Pulau Tengkorak Pelangi. Xiao Xiao langsung teringat nama itu. Ketiga hantu itu sedang berdiskusi di samping. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi membuka panel dan melihat posisi keyakinan. Iman, 21/50.000. Tidak ada peningkatan sama sekali. Menurut penyelidikan hantu, pasti ada banyak orang yang pergi ke gereja. Tapi di sisi saya, belum ada perubahan sama sekali. Terakhir kali saya lihat, angkanya 21. Dan kali ini masih 21. Apakah gereja ini dibangun dengan sia-sia? Glenda melihat Wu Heng menatap kosong ke angkasa dari sudut matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Wu Heng menutup panel dan berkata, rasanya imanku tidak bertambah. Bagaimana kamu merasakannya? Glenda mendekat. Dua hantu lainnya juga terbang. Wu Heng mengangkat alisnya. Perasaan di hatiku. Glenda berpikir sejenak dan melanjutkan. Ini baru hari pertama. Dan ajarannya akan membutuhkan waktu untuk menyebar. Jika semudah itu untuk diubah menjadi keyakinan, para pemimpin seperti Lilith, yang telah hidup begitu lama dan memiliki ras mereka sendiri, pasti sudah menembus tahap heroik. Wu Heng mengangguk. Saya mengerti alasannya. Tetapi saya masih sedikit kecewa karena tidak ada peningkatan. Saya tidak punya solusi yang lebih baik. Saya hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Aku mengambil ponselku dan menelepon Sheila. Memintanya untuk mengawasi gereja dan memastikan tidak ada masalah karena banyaknya orang yang berkerumun. Setelah menjelaskan beberapa saat, dia melanjutkan berkata kepada hantu-hantu itu, ayo pergi dan lihat dunia zombie. Oke, ketiga hantu itu setuju dan langsung mengebor tubuh itu. Wu Heng membuka gerbang dan menuju ke dunia zombie. Dunia zombie, pusat perbelanjaan. Di dalam kantor, Li Yahong duduk di belakang mejanya, memandangi dokumen-dokumen di tangannya, lalu berkata tanpa mengalihkan pandangan, Saudari Zhao, kamu tidak membicarakannya, dan dia tidak datang menjengukmu saat kalian berdua sedang bersama. Zhao Yanqiu, yang sedang memainkan ponselnya di kursi resepsionis di seberang, meliriknya dan berkata, kalau kamu saja tidak membicarakannya, bagaimana aku bisa mengatakan ini? Li Yahong melanjutkan, kamu masih punya Xiao Xiao. Kalau aku bicara terlalu banyak, aku bisa dipukuli. Dia juga memukulmu. Zhao Yanqiu membelalakan matanya. Li Yahong menatapnya dengan tatapan yang berkata, memukul itu menyakitkan. Kau menceritakan kisah ini dalam dua bagian. Dulu, aku pasti sudah menelepon polisi. Zhao Yanqiu memutar matanya ke arahnya dan melanjutkan. Kalian berdua belum mempertimbangkan untuk punya anak. Kalian sudah di usia yang tepat. Li Yahong berkata, situasinya sedang bagus sekarang. Kita lihat saja nanti. Apakah saudari Zhao ingin melahirkan anak untuknya? Zhao Yanqiu berkata dengan santai. Kalau kamu hamil, melahirkan saja. Aku sudah punya seseorang di rumah yang mengkhawatirkanku. Saat keduanya berbicara, sebuah lingkaran ajaib tiba-tiba muncul di tengah kantor. Kemudian sosok Wu Heng muncul dari lingkaran sihir. Zhao Yanqiu terkejut dan melompat dari tempat duduknya. Tetapi Li Yahong akrab dengan lingkaran sihir semacam ini. Kalian semua di sini. Apa yang kalian bicarakan? Wu Heng menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Melihat bahwa itu adalah Wu Heng, Zhao Yanqiu menghela napas lega dan duduk kembali di kursinya. Li Yahong berkata, Saudari Zhao berkata dia akan memberikannya kepadamu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Zhao Yanqiu segera menyela dan berkata, mari kita bicarakan mengapa kamu tidak datang beberapa hari ini.
Saya sedang sibuk. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Tanya Wu Heng. Semuanya baik-baik saja. Li Yahong tidak menyebutkan tentang memiliki anak lagi. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar langkah kaki di pintu. Lalu pintu terbuka. Xiao Xiao dengan hati-hati mengendalikan boneka itu dan memasukkan kepalanya ke dalam. Setelah melihat Wu Heng dan Li Yahong, dia tersenyum lalu menatap Zhao Yanqiu. Bu, ibu di sini. Aku tidak melihat ibu waktu aku ke kamar ibu tadi. Zhao Yanqiu berdiri, memegang tangan Xiao Xiao, dan berkata, aku akan membawa Xiao Xiao keluar. Kalian berdua bisa bicara tentang bisnis. Saat ibu dan anak itu keluar dari ruangan, terdengar Xiao Xiao menyombongkan diri. Bu, rokku cantik. Ya, hanya putri-putri kerajaan yang boleh memakai rok seperti ini. Pintunya tertutup. Dan hanya ada 2 orang lagi di dalam ruangan itu. Wu Heng duduk di sampingnya dan bertanya, bagaimana pangkalannya? Semuanya normal. Qi Hancai mengirimkan sekitar 70 ton emas, yang sebagian besar dijarah di Meksiko. Markas besar menyetujui permintaan kami untuk meminjam catatan peninggalan budaya dan saat ini sedang memilahnya, tetapi belum memberikan waktu yang pasti. Li Yahong menceritakan semua yang terjadi selama periode ini secara rinci. Setelah mendengarkan, Wu Heng bertanya, apakah kamu sudah membawa semua kerangka dari basis data penelitian? Semuanya ada di sini, termasuk banyak peralatan dan server. Jawab Li Yahong. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Oke, Li Yahong berdiri dan membawanya keluar. Turun ke lantai pertama dan buka aula di belakang. Kerangka-kerangka yang tertata rapi. 50 atau 60 kerangka duduk berderet di atas kursi. Ruangan itu remang-remang. Dengan api jiwa biru samar berkelap-kelip. Ini adalah kerangka yang baru pulang dari penelitian. Peralatannya disimpan terpisah di ruangan dalam. Dan mereka bisa memasangnya sendiri. Li Yahong menjelaskan. Dapatkah konten baru dimasukkan? Jika dapat dimasukkan, kerangka dapat mengoperasikannya. Wu Heng mengangguk dan berkata, kembalilah ke ruang kerja dulu. Aku akan kembali menemuimu setelah aku selesai di sini. Li Yahong tidak pergi dan terus bertanya, apakah kamu akan kembali malam ini? Aku tidak akan kembali. Kalau begitu, aku akan bicara dengan Suster Zhao dan memutuskan apakah lebih baik memulai dari kamarku atau kamarnya. Wu Heng tersenyum dan berkata, jangan mempersulit Zhao Yanqiu. Kapan kau pernah mempersulitnya? Kita mengobrol baik-baik saat kau tidak di sini. Tunggu kabarku. Li Yahong berbalik dan pergi. Wu Heng meminta kerangka itu untuk berjaga di luar, membuka gerbang batas dari gerbang lain, dan mengangkut kerangka dan berbagai peralatan ke Pulau Harta Karun. Kemudian, di sebuah rumah besar di luar rumah pemilik pulau, kerangka-kerangka disusun dan peralatan mulai dirakit. Apa sebenarnya basis data itu? Tanya Glenda dari samping. Itu hanyalah basis pengetahuan yang tersimpan di mesin-mesin itu. Kau bisa langsung menemukannya saat kau membutuhkannya nanti. Wu Heng menjelaskan pemahamannya kepada 2 hantu di udara. Glenda bertanya dengan nada bertanya. Perpustakaan. Hampir sama. Tetapi dapat menyimpan lebih banyak hal. Seperti film, novel, dan gambar. Ya, itu cukup menakjubkan, kata Benny. Rencana awal untuk memodernisasi dan merelokasi Treasure Island tidak menyertakan pembuatan basis data. Bukannya aku merasa tidak berguna, tapi aku tidak memikirkan hal ini. Aku hanya fokus pada produksi senjata dan beberapa barang praktis. Kali ini, Li Yahong dan timnya memulihkan basis data, dan kebetulan mengatur sendiri untuk pergi ke Treasure Island. Saya berdiri di samping dan mengobrol dengan kedua hantu itu sebentar. Lalu menunggu hingga semuanya dipindahkan. Wu Heng menutup gerbang dan kembali mencari Li Yahong. Keesokan harinya, Pulau Harta Karun. Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berlari menuruni tangga terlebih dahulu. Dan Wu Heng mengikutinya dari belakang. Begitu saya berjalan menuruni lantai pertama, Mini menghampiri saya dan berkata, Guru, kemarin sore, asosiasi mengirimkan surat. Dan asisten si Yali menelepon untuk mengabarkan bahwa beberapa guru formasi datang ke kantor pusat. Anda tidak ada di sini kemarin dan saat ini tinggal di asrama asosiasi. Jika tidak ada alasan lain, para master formasi ini seharusnya datang untuk membangun tempat pelatihan.
Saya sudah membicarakan hal ini dengan Lilith. Tempat latihan di kantor pusat memang bisa mempercepat latihan, tapi biayanya sangat mahal. Seharusnya begini, saya belum memberitahu kantor pusat tentang pola formasi itu. Percayalah padaku dan lihatlah. Ini dia. Minnie mengeluarkan sebuah surat. Ia berjalan ke sofa dan duduk. Membuka surat itu dengan santai. Minnie membawakannya secangkir teh buah dan meletakkannya di meja kopi. Dia membuka surat itu dan matanya tertuju pada isinya. Yang terhormat Kepala Wu Heng. Saya telah menerima surat Anda dan sudah mulai membuat boneka sesuai dengan tampilan potretnya. Terlampir pengalaman pribadi singkat saya, yang dapat Anda modifikasi sedikit sebagaimana mestinya dan terbitkan di surat kabar. Terima kasih atas kerjasamanya. Mortimer, bab 914 mengapa tidak mendengarkan ceritanya. Balasan sang dalang. Terakhir kali dia membalas adalah ketika aku masih dalam perjalanan ke reruntuhan Rift, dan Enfiel menuliskannya untukku. Tampaknya pihak lain juga sangat ingin mempromosikan masalah ini, dan membalasnya dengan sangat cepat. Sekarang pihak lain sudah mulai membuat boneka. Surat itu menyebutkan informasi pribadi dan mengingatkan saya untuk memuatnya di surat kabar agar ketenarannya meningkat. Di mana Weyer? Wu Heng mengangkat kepalanya dan bertanya. Minnie berteriak ke belakang. Saudari Weyer, Tuan memanggilmu. Enfier, mengenakan gaun rumah berwarna putih, berjalan masuk sambil memegang burung hantu berbulu halus. Tuan, silakan susun informasi pribadi dalam surat ini dan publikasikan langsung di edisi surat kabar berikutnya. Wu Heng menyerahkan surat itu kepada pihak lain. Masalahnya sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi dibahas dengan kakek. Oke, Enfier mengambilnya dan melirik isinya. Wu Heng mengangkat telepon dan menghubungi nomor Siali. Setelah 2 dering, pihak lain menjawab. Wu Heng, apakah ada master formasi yang datang ke departemen kita? Tanya Wu Heng. Ya, mereka datang ke pulau itu kemarin sore. Mereka bilang mereka mengikuti perintah untuk membangun gedung-gedung berpola susunan di pulau itu, kata Siali. Mendengar jawaban ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa pihak lain ada di sini untuk membangun tempat pelatihan. Saya pergi sekarang. Kamu suruh mereka pergi ke ruang rapat. Bagus. Setelah menutup telepon, Minnie membantunya berganti pakaian rumit seperti yang dikenakan bangsawan, lalu menggunakan teleportasi untuk menuju ke asosiasi. Detik berikutnya, Wu Heng muncul di ruang belajar Diaken dan melihat peri Diaken Sigui duduk di belakang meja. Yang terakhir tertegun. Lalu berkata, kenapa? Kamu bahkan tidak ingin keluar sekarang, kan? Aku tahu tidak ada siapa-siapa di sini. Wu Heng tersenyum. Sigui bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang dibangun para ahli pola ini? Dia juga tahu apa yang sedang dibangun di pulau itu. Dan bahwa markas besar perlu mengirim seorang master formasi, yang jelas memiliki perasaan yang berbeda. Setidaknya itu bukan bangunan ajaib biasa. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara rendah. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang bangunan legendaris ini. Apa? Mata si Gui melebar. Penuh antisipasi. Tempat latihan adalah tempat yang dapat meningkatkan efisiensi latihan, kata Wu Heng. Mata si Rague yang lebar berubah menjadi cemberut. Lalu dia berkata, oh, kamu tahu, saya baru pertama kali mendengarnya. Lalu mengapa kamu begitu tenang? Tanya Wu Heng. Kedengarannya agak biasa saja. Kau kan sudah pahlawan. Kenapa kau membangun ini? Si Ragui kembali menatap dokumen itu. Wu Heng berkata, itu untukmu gunakan untuk mempercepat levelmu. Si Gui mengangkat kepalanya lagi. Meskipun ia merasa pemindahan seorang master formasi dari markas untuk membangun tempat latihan agak berlebihan, ia tetap tersentuh ketika mendengar bahwa itu untuk mereka. Para pahlawan memiliki hak bicara yang mutlak, dan yang paling mereka miliki adalah wanita. Namun Wu Heng tetap bersikap baik kepada mereka seperti sebelumnya. Pintunya terbuka. Si Yali berjalan kembali dan melihat Wu Heng datang. Ia sedikit terkejut. Kau begitu cepat. Apa yang kau katakan? Sakit sekali. Wu Heng berbalik dan menatapnya. Si Yali tersenyum. Oke. Kamu hebat. Orang-orang itu akan pergi ke ruang konferensi. Kamu mau ke sana sekarang? Aku akan pergi melihatnya. Wu Heng berjalan keluar. Si Gui dan si Yali juga berjalan keluar. Kami akan mengikutimu.
Ketika saya memasuki ruang konferensi, saya melihat 3 master formasi duduk di seberang meja konferensi. Yang paling luar adalah para elf, diikuti oleh para kurcaci dan manusia. Ketiganya menatap Wu Heng dengan saksama, lalu berdiri dan berkata, "Pemimpin Wu Heng, dia Ken Silagui. Silakan duduk." Wu Heng melambaikan tangannya. 3 orang di seberang duduk, dan peri terkemuka mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya. "Ini surat dari pemimpin Hadarai, untukmu." Hadarai adalah pemimpin utusan lapangan, juga dikenal sebagai pedang keadilan. Wu Heng mengambilnya, merobeknya dan melihatnya. Isinya juga sangat sederhana. Singkatnya, orang-orang ini akan membantunya membangun tempat latihan. Tetapi biaya yang diperlukan akan ditanggung sendiri. Setelah membaca ini, Wu Heng menyimpan surat itu dan kembali menatap orang di hadapannya. Ia bertanya langsung, "Apa saja biaya utama tempat latihan?" Elf Arai Master menjawab, "Kustomisasi material, pengelasan titik putus arai, dan biaya tenaga kerja kami." Tidakkah Anda punya perkiraan kasar mengenai biayanya? Ada kutipan yang akurat. Berdasarkan kerataan tempat latihan, biayanya 35 koin emas per meter persegi, kata Master Arai Elf dengan nada datar. Kedua saudari di seberangku bernapas dalam ruangan yang sama, 35 koin emas per meter persegi. Apakah benda langka ini disusun di tanah? Hadiah untuk profesional level 18 hanya beberapa ratus koin perak. Belum lagi bangunan semacam ini tidak terbuka untuk umum. Sekalipun terbuka untuk umum, berapa banyak orang yang mampu membangunnya? Lapangan latihan tidak mungkin dibangun hanya di lahan beberapa meter persegi. Wu Heng tidak banyak berubah. Lilith sudah memberitahunya sebelumnya bahwa biayanya akan sangat tinggi. Sebenarnya tidak apa-apa. Masih dalam batas toleransi saya. 3 master formasi di hadapannya masih mengamati ekspresinya. Melihat ekspresinya yang tak berubah sama sekali, mereka sedikit mengangkat alis. Treasure Island memang sangat kaya. Baiklah, aku terima tawarannya. Aku akan mengajakmu melihat tempatnya. Wu Heng langsung setuju. Oke, mereka bertiga berdiri dan berjalan keluar bersama. Kota kuda. Belakangan ini, kota pesisir kecil ini telah menunjukkan kesibukan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penduduk kota itu juga mendengar bahwa Pulau Rift, yang tidak dapat diakses telah ditempati oleh tim arkeologi asosiasi, dan reruntuhan telah ditemukan di sana. Setiap beberapa hari, kapal-kapal akan berlayar bolak-balik antara pelabuhan dan reruntuhan, mengangkut sejumlah besar perbekalan. Tentu saja, orang-orang biasa di kota tidak terlalu peduli dengan reruntuhan dan peninggalan budaya. Namun para pimpinan di kantor pusat ini memang telah meningkatkan konsumsi lokal. Bukankah katanya pulau itu sulit dijangkau? Kenapa tim arkeologi pergi ke sana seperti itu? Di suatu tempat di pelabuhan, seorang pria berjubah bangsawan dan berkacamata sedang mengobrol dengan para pekerja yang sedang beristirahat. Pekerja itu, mengingat pesanan birnya, berkata, "Kepala suku Wu Heng dari Pulau Harta Karunlah yang membersihkan bahaya di sana. Ada yang bilang dasar laut di sana penuh dengan bangkai kapal. Siapa yang tahu berapa banyak yang telah tenggelam selama bertahun-tahun?" Pria berkacamata itu tampak bingung. Treasure Island begitu jauh dari sini. Benarkah? Tim arkeologi sendiri yang mengatakannya. Apakah kau pikir aku mengarangnya? Pekerja itu mendengus. Pria berkacamata itu terus bertanya. Apakah ada hal bagus di pulau ini? Entahlah. Beberapa barang bagus telah diambil oleh tim arkeologi, kata pekerja itu. Pria berkacamata itu tidak bertanya lagi dan kembali ke ruang pribadi yang telah mereka pesan di pub. Pintu kamar pribadi itu ditutup. Sesosok hantu perlahan melayang keluar. Pria itu membungkuk hormat dan berkata, "Yang mulia, saya telah bertanya dan mengetahui bahwa kepala Wu Heng dari Pulau Harta Karunlah yang membersihkan benteng yang Anda sebutkan. Tidak ada yang tersisa di dalamnya." Wajah hantu itu menunjukkan kemarahan. Tetapi ia menahannya dengan kuat. Pemimpin baru yang disebutkan dalam pengumuman asosiasi. Itu dia. Hantu itu bertanya sambil menggertakkan gigi. Kami tidak menaruh dendam padanya. Mengapa kalian melakukan ini? Pria itu tidak menjawab. Setelah pihak lain mengeluh beberapa patah kata, ia berkata pelan. Nyonya, tidak ada yang tersisa di pulau itu sekarang. Jika kita kembali ke sana,
Mungkin akan berbahaya bagi Anda juga. Kalau begitu aku tidak mau pergi. Nada suara hantu itu masih dipenuhi amarah. Lalu ia melanjutkan, keluarkan koran-koran yang baru saja kau kumpulkan. Aku ingin melihatnya. Pria itu mengeluarkan koran. Hantu itu membolak-balik gambar satu persatu dan melingkari beberapa petunjuk, termasuk perkembangan perdagangan di Pulau Harta Karun, perjanjian pertahanan untuk kota Netale, dan pengusiran tahta suci dari Pulau Harta Karun. Aku akan membuatnya membayar harganya. Pulau Harta Karun. Pada akhirnya, Wu Heng mendirikan tempat pelatihan arsitektur sihir di tempat para pelayan di rumah pemilik pulau sering berlatih. Area di sini kira-kira seukuran lapangan basket, yang cukup untuk semua orang di sini berlatih. Setelah menjelaskannya kepada para master arai, saya meminta mereka untuk mulai menyiapkan material dan konstruksi dapat dimulai besok. Master arai juga setuju dan kembali ke asrama asosiasi untuk melakukan persiapan. Ketika para pelayan mendengar bahwa begitu banyak uang dihabiskan untuk membangun tempat pelatihan bagi mereka, mereka semua sangat terharu. Mereka memeluknya dan bertingkah seperti anak manja, memuji betapa baiknya sang majikan. 2 hari berlalu dengan cepat. Saat makan malam, Sanara berkata terus terang, Evelyn mengirim pesan. Situasi di gereja sedang tidak baik. Apa maksudmu? Wu Heng menoleh. Dalam 2 hari terakhir, ia terutama fokus pada pembangunan tempat pelatihan dan pembentukan basis data, dan tidak memperhatikan gereja. Sanela berkata, hampir tidak ada orang yang pergi ke gereja. Warga yang datang ke sana dalam 2 hari pertama kebanyakan hanya untuk menonton keseruannya. Ini, Wu Heng mengerutkan kening. Philippa berkata, itu biasa. Ini Pulau Harta Karun. Pulau Bajak Laut. Siapa yang akan percaya? Lebih baik mendengarkan cerita penyair daripada mendengarkan cerita para pendeta. Bab 915 ini solusi yang bisa kamu pikirkan. Tadinya saya pikir pengumpulan imannya lambat. Tetapi sekarang muncul masalah baru. Kecuali 2 hari pertama yang cukup ramai dan banyak orang yang pergi ke sana. Akhir-akhir ini pada dasarnya tidak ada orang yang pergi ke sana. Penduduk pulau tersebut pun menjadikan tempat ini sebagai tempat pameran dan berkeliling menikmati keseruannya. Kenyataannya, apa yang dikatakan Philippa benar. Pulau Harta Karun adalah pulau bajak laut. Sulit bagi tahta suci untuk menyebarkan agamanya di sini. Apalagi mendirikan sekte baru. Bagi penduduk yang selalu terpapar budaya bajak laut, mendengarkan pendeta menyebarkan ajarannya tidak lebih baik daripada minum-minum dan mendengarkan penyair bercerita. Wu Heng memandang Philippa dan bertanya, apakah kamu punya saran agar semua orang mau pergi ke gereja? Philippa memecahkan cangkang kepiting dan memakan dagingnya, sambil berkata, sulit. Mereka tidak suka ini. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan pendetamu. Apalagi mereka. Bagaimana kalau membeli sesuatu yang mungkin menarik minat mereka? Tanya Mini. Philippa berkata, kecuali jika kamu meminta kedua pendetamu untuk pergi tanpa pakaian. Tetapi hal baru itu hanya akan bertahan selama beberapa hari. Dan mereka tidak akan pergi setelah itu. Semua orang di meja itu terdiam. Mini, Robey dan yang lainnya semua membelalakkan mata mereka. Philippa lah yang berani mengatakan bahwa para pendeta di gereja tidak boleh mengenakan pakaian. Sanara memutar matanya ke arah Wu Heng, seolah berkata, mengapa kamu bertanya padanya? Ia berkata, tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Tahta suci telah berkembang selama lebih dari 1000 tahun hingga mencapai ukurannya saat ini. Jadi tidak perlu terburu-buru. Philippa bergumam. Wu Heng tidak akan hidup selama itu. Makan. Mini langsung memasukkan sisa setengah kepiting ke mulutnya. Philippa berkata dengan tidak puas. Kamu bersikeras bertanya padaku. Dan sekarang kamu tidak mengizinkanku memberitahumu. Setelah makan malam, keluarga itu mengobrol sebentar di ruang tamu. Para pembantu kemudian pergi ke halaman bersama-sama untuk pelatihan waktu tidur. Tempat latihan asli telah ditutup. Dan para master formasi dari kantor pusat kami sedang mengukir pola formasi di dalam. Para pembantu menantikan hasil akhir dari tempat pelatihan yang telah menghabiskan banyak uang untuk dibangun. Kemampuan Wu Heng untuk menjadi pahlawan memberi mereka harapan. Selama mereka bisa mencapai level 18 dan meniru cara Wu Heng meraih ketenaran, mereka mungkin juga bisa menjadi pahlawan.
Dalam penelitian, Wu Heng duduk di kursi, memegang kitab suci pencerahan spiritual di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Mendapatkan kepercayaan jauh lebih sulit daripada mendapatkan ketenaran. Saya bahkan ragu dari mana saya mendapatkan kepercayaan saya pada 21 poin itu. Yang mesti dipecahkannya sekarang bukanlah penyebaran ajaran itu, tetapi bagaimana membuat warga mau datang ke gereja dan mendengarkan pendeta menyebarkan ajaran itu. Selama Anda bersedia melakukannya, Anda akan mampu mengembangkan keyakinan seiring berjalannya waktu. Dia mendongak untuk membicarakannya dengan Glenda. Lalu saya melihat tiga hantu berkumpul bersama, menonton kartun di tablet dengan senyum di wajah mereka. Topik yang ada di ujung lidahnya ditelan kembali. Duduklah di meja Anda. Ambil pena dan kertas. Dan tuliskan ide apapun yang dapat Anda pikirkan yang dapat diterapkan dengan cepat. Mari kita coba besok. Aku mengangkat kepalaku lagi dan mendapati hari sudah gelap. Wu Heng menghabiskan semua teh di cangkirnya. Lalu berdiri dan berkata, "Kalian bersenang-senanglah. Aku mau istirahat." "Selamat malam, Paman," kata Xiao Xiao patuh. Dua hantu yang tersisa juga melambaikan tangan mereka. Wu Heng tersenyum, membuka pintu dan berjalan keluar. Hari berikutnya, Jalan Laitos, kawasan pemukiman. Sudah dengar, kalau kamu duduk di gereja selama 1 jam, kamu bisa membawa pulang 5 butir telur. Berapa lama 1 jam? Itu jam besar yang tergantung di gereja. Jarum panjangnya berputar dan kembali. Sangat cepat, gratis. Apakah gereja juga membagikan sesuatu? Buat apa repot-repot? Bawa saja kembali dan berikan ke suamiku sebagai makan siang. Aku akan mengirimkannya setiap hari dan datang setiap hari. Jalanan tiba-tiba menjadi ramai di pagi hari. Para wanita dan orang tua yang tidak perlu bangun pagi untuk bekerja, atau yang mengurus anak-anak di rumah, turun ke jalan pagi-pagi, mengobrol tentang gereja yang membagikan telur, dan pergi ke gereja bersama. Berita itu makin tersebar luas dan tak lama kemudian terjadi antrean panjang di pintu masuk gereja. Menunggu untuk memverifikasi apakah berita itu benar. Di dalam gereja, Evelyn melirik keluar dan merasa jumlah orang sudah pas. Jika lebih banyak orang terus berkumpul, gereja tidak akan mampu menampung sebanyak itu. Dia membuka pintu dan membiarkan orang itu masuk. Di pintu, penjaga dan kerangka membagikan telur bersama-sama. Ketika orang-orang yang antri mendapat telur, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. "Berikan saja padaku." Pemilik pulau itu sangat murah hati. "Jika kamu mengembalikannya kepadaku, aku akan datang ke sini setiap hari mulai sekarang." Berapa banyak telur yang akan dibagikan dalam 1 hari? Pemilik pulau itu sangat baik. Mereka benar-benar memberi saya telur. Dan mereka memberikannya kepada saya segera setelah saya tiba. Saya mendengar bahwa gereja-gereja dan sekte-sekte di luar mengharuskan jemaat untuk menyumbangkan sesuatu untuk menunjukkan kesalehan mereka. Pemilik pulau membangun gereja untuk memberikan sesuatu kepada dirinya sendiri. "Besok, biar suamiku datang dan duduk sebentar. Lagi pula, melaut tidak akan menghabiskan banyak biaya." Setelah orang-orang mengambil telur tersebut, sulit bagi mereka untuk berbalik dan pergi. Terlebih lagi, ada orang-orang dari asosiasi dan para penjaga yang menjaga di sini untuk menjaga ketertiban. Lalu kami duduk di kursi di bawah dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lagi pula, selama jarum tipis di dinding itu menyelesaikan satu lingkaran, mereka dapat kembali tanpa menunda pekerjaan siang hari mereka. Evelyn menunggu sampai telur dibagikan, lalu berjalan ke depan sambil tersenyum. Berdiri di bawah patung pahlawan yang tinggi dan megah, ia mulai membaca isi kitab suci pencerahan spiritual. "Rumah besar pemilik pulau, Paman. Tempat ini sudah penuh." Xiao Xiao kembali dari luar dan melanjutkan. "Beberapa orang tidak punya tempat duduk. Jadi kami menambahkan beberapa kursi sementara." Benny juga berkata, "Kamu kenal baik dengan penduduk ini. Membagikan telur memang ide yang bagus." Xiao Xiao berkata, "Aku tahu itu. Nenek-nenek di komunitas ini dulu pergi ke sana untuk menyusun telur, sama seperti di sini." Seperti yang diharapkan, memberi sesuatu lebih efektif daripada publisitas kosong. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau berhasil. Kalau tidak ada yang pergi ke gereja, kita harus mempertimbangkan untuk menutupnya."
Glenda kemudian bertanya, apakah kamu merasa imanmu bertambah? Bagaimana bisa secepat itu? Mungkin butuh beberapa hari untuk melihat efeknya, kata Wu Heng. Ide saya sangat sederhana. Biarkan orang-orang pergi dulu. Dan setelah mereka tinggal di sana cukup lama, efeknya akan terasa. Jika itu tidak berhasil, saya akan mencoba menyalin model dari Vatikan. Cobalah sebanyak mungkin. Bagikan lebih banyak telur. Lagi pula, pulau ini tidak kekurangan uang sebanyak ini, kata Granda. Ini terlalu sering, dan kami tidak bisa menyediakan telur. Lagi pula, kalau warga tidak bisa menghabiskan semua telur, kami harus memikirkan untuk memberi mereka sesuatu yang lain, kata Wu Heng. Saya berencana memberi 1 telur di pagi hari dan 1 telur di malam hari, dan sisanya saya akan menerima beberapa umat beriman yang tersebar. Glenda mengangguk. Baiklah, mari kita lihat cara kerjanya dulu. Setelah mengobrol sebentar dengan para hantu, Wu Heng berkata, aku akan pergi ke rumah Lilith. Xiao Xiao, kamu mau ikut? Kita tidak usah pergi hari ini. Kita sudah sepakat untuk pergi ke bioskop, kata Xiao Xiao. Baiklah, Wu Heng mengangguk, melepaskan mantra teleportasi dan pergi. Balai kota, di ruang rapat. Envier duduk di kursi utama. Dengan kelinci bertelinga terkulai, Annette berdiri di belakangnya sebagai asistennya. Di seberang jalan terdapat pemilik beberapa toko di Lighthouse Street. Setelah semua orang tiba, Enwir menepuk buklet di sampingnya dan berkata, mulai malam ini, toko Anda dapat menggunakan alat peraga pencahayaan seperti biasa. Ini buku petunjuk keselamatan Anda. Alat peraga semacam ini berbahaya. Harap baca dengan saksama saat Anda kembali ke rumah. Jangan membahayakan nyawa Anda karena ini. Mendengar ada situasi yang mengancam jiwa, mata semua orang membeku. Rasanya ini bukan alat peraga biasa, tetapi lebih seperti objek aneh dengan efek samping yang hebat. Namun lampu jalan tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan saya belum pernah mendengar adanya insiden yang membahayakan. Beberapa orang mengangguk mengerti, dan Annette membagikan manual keselamatan kepada semua orang. Enwil melanjutkan. Pemilik pulau juga mengatakan bahwa gereja sekarang sudah buka. Jika Anda membawa 1 orang ke gereja dan bersikeras mendengarkan ajaran pendeta 3 kali, tagihan listrik Anda akan dibebaskan selama 3 hari. Semua orang mengangkat alisnya. Ini meminta orang untuk merekrut orang ke gereja. Yang lain masih berpikir ketika tiba-tiba salah satu dari mereka berdiri dan berkata, Nona Enwil, kedai Golden Cell kami selalu menjadi pendukung setia pemilik pulau. Kami akan mengajak orang-orang ke gereja untuk mendengarkan ajaran setiap hari. Enwir tersenyum dan berkata, saya sudah melihat toko Anda. Kelola dengan baik. Jika Anda mengalami kesulitan, datanglah langsung kepada saya. Terima kasih, Nona Enfield. Pria parubaya itu mengucapkan terima kasih dan duduk. Yang lain pun langsung bereaksi dan diam-diam mengutuk diri sendiri karena terlalu lambat. Nona Enwil, saya juga akan mengantar orang-orang ke gereja. Kami juga, satu demi satu. Semua orang berdiri dan mengatakan hal yang sama. Rumah Lilith, Wu Heng diteleportasi dan duduk di ruang tamu menunggu sebentar. Lalu dia melihat Lilith mengenakan rok tempat tidur, perlahan berjalan turun dari lantai atas. Kaki telanjang yang putih melangkah di lantai tangga, seputih kristal. Menyadari tatapan Wu Heng, Lilith mempercepat langkahnya, berjalan turun dan duduk di sofa. Roknya menutupi kakinya. Namun beberapa jari kaki yang putih dan lembut masih terlihat. Lilith berbicara lebih dulu. Gereja cukup sibuk hari ini. Wu Heng menghela napas dan berkata, saya membagikan telur di pintu masuk gereja. Siapapun yang masuk boleh membawa pulang 5 telur. Lumayan berhasil. Bibir Lilith melengkung ke atas. Itu sesuatu yang bisa kau pikirkan.